Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin baru selesaiin kejadian 18, hari ini kita akan masuk ke kejadian 19 dari ayat 1 sampai 29 nih teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silahkanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini, dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka bersuruh kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik, hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah," lagi kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan musnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan.
Demikianlah pada waktu Allah musnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggangbalikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abram, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggangbalikan itu. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke Satudenya ya. Nah guys, jadi hari ini kita akan masih melanjutkan narasi yang kemarin. Nah di ayat 1-3, tamu yang kemarin ke tempat Abraham itu dalam perikop ini meninggalkan tempat Abraham dan mereka udah di Sodom. Nah saat itu Lot sedang duduk di gerbang tempat peristirahatan umum untuk transaksi bisnis atau sekedar dengar-dengar ada berita apa gitu guys. Nah melihat orang asing datang ke tempat itu, Lot segera bangun, memberi hormat pada mereka dan mengundang mereka untuk bermalam di rumahnya. Nah awalnya mereka menolak. Mereka ini dalam perikop ini disebut malaikat ya teman-teman. Nah saat menyapa mereka, Lot menyebut mereka tuan-tuan. Nah ini adalah istilah yang digunakan untuk menghormati orang lain. Nah lalu kemudian dia memanggil dengan sebutan Adonai. Dan pada saat yang sama, Lot menyebut dirinya sebagai hamba. Lot memohon rahmat dan belas kasihan dari tamu itu. Ia memohon supaya menunggu sejangka waktu sebelum mereka memberikan hukuman pada Sodom. Tamu itu meminta Lot untuk pergi ke lembah Yordan agar luput dari hukuman. Sebelum Lot pergi ke sana, tamu itu tidak akan melakukan hukuman. Ya, jadi tamu itu akan meluputkan Lot dari hukuman Sodom dan Gomora yang telah bersekutu dengan Abraham yang mendengar doa hambanya. Nah, dia menggulingkan Sodom dan kota-kota lembah lainnya. Nah, mungkin aku menduga kalian bertanya nih, sebenarnya tamu-tamu itu Tuhan apa malaikat sih? Nah guys, tamu itu adalah esensi ilahi. Pelaksana tujuan ilahi memberi hukuman untuk orang Sodom dan menyelamatkan orang saleh. Nah, Lot nampaknya mengenali mereka, sehingga saat mereka datang, Lot langsung memberikan penghormatan yang layak dan mengundang menginap di rumahnya. Nah, di ayat 4-11, ternyata nih guys, kejahatan orang Sodom itu langsung kelihatan. Kejahatan moral dalam hal kejahatan seksual. Terbukti begitu tahu ada yang datang langsung pengen diperlakukan dengan keji nih. Nah dari respon Lot, terlihatnya dia udah biasa banget ya dengan sifat buruk orang Sodom. Nafsu orang-orang Sodom tak terbendung lagi guys. Bahkan saat ditawari putrinya Lot yang masih perawan pun mereka nggak mau. Nah aku menduga kalian berpikir nih, wah gila sih, gegabah banget ya Lot. Masa anaknya ditawarin untuk memuaskan nafsu tetangganya? Gak bener ya guys. Terlihat juga ya guys bahwa Lot dan keluarganya gak aman gitu tinggal di Sodom situ. Dan Lot bermaksud melindungi tamunya. Dan dia tahu orang Sodom itu gak mau anaknya akan tetap ngincer tamu yang datang itu. Sebrutal itu sih guys. Sampai akhirnya Lot ditekan sedemikian rupa agar mau menyerahkan tamunya. Akhirnya tamu Lot ini intervensi guys. Mereka menyelamatkan Lot dan menghukum perusuh itu menjadi buta. Dibikin gak bisa lihat sampai akhirnya mereka gak bisa nemu pintu rumahnya Lot. Lalu di ayat 12-23, tamu itu segera memberitahu tujuan mereka untuk menghukum Sodom dan rencana penyelamatan atas keluarga Lot. Nah guys, di sini kita lihat ada berkat buat orang-orang benar, tapi ya manusia tetap harus mengerjakan bagiannya, yaitu membuat pilihan, kayak segera lari dari kota itu agar luput dari hukuman. Nah, ia lalu bilang pada istrinya, dua anaknya, dan calon mantunya. Tapi calon mantunya ini malah mengejek dia dan gak mau ikut rencana Lot. Nah pagi itu saat penghukuman akan segera dilakukan, tamu itu membangunkan Lot. Segera Lot, istri dan anaknya lari ke arah kota yang dipilih Lot menjadi kota suakanya. Nah Tuhan dengan belas kasihan yang tinggi mau mendengar Lot. Nah di ayat 24, setelah Lot kira-kira hampir masuk kota pilihannya itu, Tuhan menghujani Sodom dengan belerang dan api dari langit. Di sini Tuhan digambarkan hadir di langit. Nah lembah Sidim tempat kota itu berada dipenuhi dengan aspal panas. Nah jadi badai dahsyat disertai dengan kilatan petir dan hujan deras, disertai juga belerang turun ke atas kota-kota dan akhirnya hancurlah kota-kota ini. Nah istri Lot ini sekepo itu guys, mungkin pengen banget lihat seperti apa sih bencananya. Kayak orang zaman now gitu guys, pas ada kecelakaan malah pengen ikutan lihat dan membuat story gitu, tambah bikin macet ya kan. Nah kira-kira kayak ginilah istri Lot itu. Dia noleh ke belakang dan akhirnya dia menentang perintah Tuhan untuk jangan lihat ke belakang. Dan akhirnya ia terjebak dalam badai dan menjadi tiang garam. Lalu dia 27-29, keesokan paginya ini Abraham bangun untuk melihat apa yang telah terjadi pada kota yang telah dia doakan dengan sungguh-sungguh, dan melihat dari jauh pemandangan kehancuran berasap itu. Nah Tuhan mengingat Abraham yang adalah paman dari Lot. Karena itu Tuhan membebaskan Lot dari hukuman itu. Ya, jadi sekian aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini.
Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikannya ya. So guys, hari ini kita belajar tentang keadilan Allah dan kasih setia Allah. Allah yang adil menghukum, membinasakan orang-orang keji dan jahat secara moral. Nah, di sisi lain, Allah memberikan pengampunan kepada Lot, yaitu keponakan Abraham, yang telah meminta kepada Tuhan untuk membebaskan orang saleh. Jadi memang benar sih, kita harus waspada itu atas hidup kita. Nah, jadi teman-teman, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Yang bisa kita terapkan adalah selalu waspada atas hidup kita, agar senantiasa mau taat pada Tuhan dan tidak meremehkan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan buat hidup kita. Yuk bisa ya teman-teman. Nah, jadi lalu pertanyaan efektif untuk hari ini, nah guys, menurut kalian nih, apakah kejahatan Sodom setimpal dengan hukuman yang diberikan Allah? Terus lalu, apa yang kamu pelajari tentang pribadi Tuhan dari perikop ini? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya teman-teman. Jadi sekian aja satu di kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa, aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku untuk senantiasa taat kepadamu dan memperhatikan hidupku agar sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.